Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar. Hikmah gembira, Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan. Kembali kepada pembahasan kita lihat matan Jam'ul Jawami. Kemarin telah dijelaskan wal hukmu khitabullahi al muta'alaq bi fi'lil mukallaf min haitsu innahu mukallafun. Hukum itu adalah titahnya Allah yang diarahkan kepada perilaku mukallaf dari sisi kemukallafan orang tersebut. Dulu ada Raja Prancis yang mengatakan bahwa hukum adalah aku, katanya gitu. Dalam tradisi Jawa ada sabdo pandito ratu. Sabda raja adalah hukum. Hukum dalam usul fikih adalah khitabullah. Perkataan Allah yang mengandung keputusan atas sesuatu yang berkaitan dengan perilaku mukallaf, itu namanya hukum. Sehingga al-hukum itu adalah khitabullah. Ya. Karena hukum adalah khitabullah, sehingga wamin sama la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Yang punya otoritas menentukan hukum satu-satunya, the one and only adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ada kelanjutannya kemarin. Wal husnu wal kubhu bimakna mula amati tobi wa munafarotihi wa sifatil kamali wan naksi akliyun. Kemarin sudah ini ya. Wa bimakna tarotu bizami ajilan wal ikobi ajilan syar'iyun khilafan lil mu'tazilah. Ada konsep baik, ada konsep buruk. Ada konsep bagus, ada konsep jelek. Yang bagus dinamakan hasan, yang buruk dinamakan kubhu. Ini kalau menurut ahli sunnah semata-mata sifatnya syar'i. Bimakna tarotu bizami ajilan wal ikobi ajilan syar'i. Segala perilaku baik yang mendapatkan pujian di dunia, mendapatkan pahala di akhirat. Atau perilaku buruk yang mendapatkan cacian di dunia, akan mendapatkan ancaman siksa di akhirat, itu sifatnya syar'i. Khilafan lil mu'tazilah, berbeda dengan mu'tazilah yang mengatakan ada kemungkinan akli. Jadi, mari kita perhatikan ini. Hasan mubah. Kebaikan dan keburukan menurut ahli sunnah hanya satu, syar'i. Menurut mu'tazilah ada kemungkinan akli. Itu yang dikatakan khilafan lil mu'tazilah. Kelanjutannya dalam tradisi usul fikih itu ada dua. Yang satu syukrul mun'im, yang dua hukum qobla syar'i. Nah ini. Jadi kelanjutannya ada dua. Persoalan ini kelanjutannya ada dua. Syukrul mun'im. Yang kedua al-hukmu qobla syar'i. Selalu kalau usul fikih itu selalu dimulai ini. Saya ulangi. Menurut ahli sunnah, kebaikan dan keburukan yang diartikan ada pujian di dunia untuk yang baik, kemudian nanti dapat pahala di akhirat. Sebaliknya, yang buruk dapat cacian di dunia dan nanti akan mendapatkan hukuman di akhirat, itu sifatnya syar'i.
Artinya kalau tidak ada suatu syarat, maka tidak ada kebaikan dan keburukan. Kalau menurut Mu'tazilah, bisa akli. Perkembangannya apa? Syukrul mun'im wajibun bisyar'i lal adli. Bersyukur kepada yang memberi nikmat itu wajibnya syar'an, bukan aklan. Yang kedua, al-hukmu qabla syar'i. Sebelum syariat tiba, apakah ada hukum atau tidak ada hukum? Menurut ahli sunnah, hukum hanya ada ketika syariat tiba. Menurut Mu'tazilah, bisa jadi hukum ada tanpa syariat yang tiba. Karena hukum itu kaitannya akli. Saya contohkan. Ada sebuah daerah, negara kecil di kepulauan di tengah-tengah Samudra Pasifik. Saya tak tahu apa namanya itu. Ya, di sana sulit sekali akses informasi. Jauh dari mana-mana, terisolasi. Jangankan mendengarkan syariat Islam, mendengar Islam saja mereka belum tentu. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang Islam atau syariat seperti mereka yang ada di pertengahan samudra apa tadi? Di Samudra Pasifik sana yang jauh dari mana-mana. Itu mereka terkena hukum atau tidak. Andai mereka melakukan suatu kejahatan, mencuri, mereka berdosa atau tidak? Andai mereka melakukan kebaikan, menolong tetangganya, mereka mendapatkan pahala atau tidak? Menurut Mu'tazilah, akli, mereka berkewajiban untuk bersyukur kepada yang memberi. Mereka juga al-hukmu qabla syar'i. Sekalipun risalah tidak tiba kepada mereka, mereka punya akal. Seharusnya tahu kalau mencuri itu buruk, membantu orang lain baik. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan afala ta'qilun? Kalian kan punya akal, kenapa itu enggak kalian pergunakan? Itu versi Mu'tazilah. Versi ahlu sunnah semuanya syar'i. Karena semuanya syar'i berdasarkan firman Allah dalam Al-Isra 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan aku, firman Allah, tidak akan memberikan azab sampai risalah datang kepada mereka. Oleh karenanya, menurut ahli sunnah, dalam contoh masyarakat yang jauh dan terisolasi dari mana-mana di tengah Samudra Pasifik tadi, mereka syar'i tidak punya hukum, mereka tidak mendapatkan beban hukum, mereka mencuri tidak berdosa, mereka mencelakai kawannya tidak berdosa, seperti halnya mereka menolong kawannya tidak berpahala, seperti halnya mereka berbuat jujur juga tidak mendapatkan pahala. Ini prinsip sekali bahwa kebaikan dan keburukan Mu'tazilah bisa akli, ahli sunnah hanya semata-mata syar'i. Caranya kita lanjutkan. Walahma qabla syar'i, tidak ada hukum sebelum syariat itu. Balil amru mauqufun ila wurudihi. Tetapi adanya syariat itu tergantung tiba atau tidaknya risalah. Selanjutnya apa? Mari kita perhatikan. Wa hakamat al-mu'tazilatu al-aqla. Mu'tazilah memberikan otoritas hukum kepada akal. Akal menurut Mu'tazilah bisa menemukan hukum. Kebaikan dan keburukan bisa ditemukan oleh akal, tidak tergantung satu-satunya oleh syariat. Itu menurut Mu'tazilah. Nah, bisa dipahami ini? Nah, begitu. Oleh karenanya wahakamat al-mu'tazilatu al-aqlah. Mu'tazilah memberikan otoritas hukum kepada akal.
Nah, sekarang ini gayanya Jamul Jawame. Mari kita perhatikan. Ini harus kita pahami karena nanti akan berulang-ulang dalam redaksinya Jamul Jawame seperti ini. Fa'ilam yakdi fasalisuha lahum al-waqfu anil hadri wal ibahati. Kalau akal tidak bisa menentukan, fasalisuha, pendapat ketiganya Mu'tazilah adalah al-waqfu anil hadri wal ibahah. Saya akan menjelaskan persepsi Mu'tazilah tentang otoritas akal kepada hukum. Secara prinsip, Mu'tazilah mengakui adanya hakamat al-akal, memberikan otoritas hukum kepada akal. Mereka membagi menjadi 3. 1, ada sesuatu sifatnya umum, bisa untuk ditemui oleh akal. Contohnya, adanya Tuhan, adanya pencipta. Tanpa adanya syariat, Mu'tazilah mengatakan wajib mengetahui adanya pencipta. Dengan bukti ada yang diciptakan. Logikanya seperti itu. Yang kedua, ada yang hanya bisa ditemukan oleh syariat. Akal tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya kebaikan-kebaikan syar'i. Sholat. Contohnya lagi, sedekah atau zakat dengan nisab tertentu. Itu kan tidak bisa kemaslahatan atau kebaikannya dibaca oleh akal semata. Bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya sholat? Nggak bisa. Yang bisa adalah syariat. Sehingga sholat itu adalah otoritas syariat. Itu. Jadi jangan dikatakan Mu'tazilah itu semuanya ditemukan dan bisa diketahui oleh akal, tidak. Ada hal-hal khusus yang sifatnya tidak bisa ditemui akal, hanya bisa dijangkau oleh syariat. Contohnya tadi seperti sholat. Nah, sekarang ada fa'ilam yakdi. Ada area abu-abu antara akal dan syariat, itu belum bisa untuk menjamin bisa menjangkaunya. Dalam contoh adalah makulat, makanan dan minuman. Makanan dan minuman, makanan ini belum tahu dia halal tidaknya, belum tahu juga haram atau tidaknya. Menurut Mu'tazilah ada 3 pendapat. Pendapat pertama ibahah, pendapat kedua al-hazru melarang, pendapat ketiga al-waqfu, dan itu yang dikatakan oleh Jamul Jawami. Baca itu di Jamul Jawami kita. Fasalisuha lahum al-waqfu anil hazri wal ibahati. Saya contohkan sekali lagi. Makulat. Ada makanan. Makanan ini akal tidak bisa menemukan kemanfaatan dan kebaikannya. Sekaligus ia sulit menemui keburukan dan bahayanya. Syariat belum datang. Bagaimana hukum mengkonsumsi makanan ini? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama ibahah boleh, karena al-aslu al-ibahah. Pendapat kedua al-hadru dilarang, karena al-aslu al-haram. Pendapat ketiga al-waqfu. Al-waqfu ini menahan diri berpendapat, bahasa di pesantren itu tawakuf, angkat tangan, tidak mengambil kesimpulan, tidak mengambil keputusan. Ada wilayah tertentu di mana akal belum bisa menemukan kebaikan dan keburukannya, di saat yang sama syar'i juga tidak atau belum datang tentang hal itu. Bagaimana hukumnya? Itulah yang dikatakan dalam Jamul Jawami, fa'ilam yakdi, kalau akal tak mampu memutuskan karena syariat juga belum datang, fasalisuha lahum al-waqfu anil hadri wal ibahati, maka pendapat yang ketiga itu tawakuf, tidak mengambil kesimpulan. Pendapat kedua dan pertamanya tadi, pendapat pertamanya adalah ibahah,
pendapat keduanya adalah al-hadru. Gayanya Jamul Jawamek seperti ini. Sering mengambil pendapat ketiganya langsung. Fasali suha. Pendapat kedua, pendapat pertama, secara otomatis kita mestinya mikir, oh kalau pendapat ketiga itu al-waqfu dari hadri dan ibahah, berarti pendapat pertama hadru, pendapat kedua ibahah. Redaksi seperti ini dalam Jamul Jawamek nanti akan terulang-ulang. Fasali suha begitu. Maka kita harus teliti ketika membaca seperti ini. Nah, sudah selesai kita membicarakan tentang hakim yang punya otoritas hukum. Ya, sekarang kita berpindah membicarakan mahkum alaih, yaitu si mukallaf yang mendapatkan beban hukum. Kita baca matan Jamul Jawamek. Wasawabu imtina'u taklifil ghafil wal mulja. Pendapat yang benar adalah tidak diperbolehkannya mentaklif orang yang lalai dan orang yang mulja, orang yang tidak punya pilihan. Ada ghafil, ada mulja. Firman Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, innallaha tajawaza an ummati. Yang satu al-ghafil, ada yang mengatakan an-nasi wa mastukrihu alaihi. Dalam beberapa redaksi hadis, rufi al-qalam an salasa. Allah mengangkat hukum, tidak memberikan beban hukum kepada tiga. Dalam usul fikih dirumuskan imtina'u taklifil ghafil. Terlarang, tidak bisa mentaklif orang yang ghafil. Orang ghafil ini bahasa resminya itu adalah mereka yang sedang kehilangan daya akalnya. Kalau bahasa terjemahnya kan lupa ya kan? Maksudnya ghafil, orang yang akalnya sedang tidak bisa dipergunakan, sedang tidak bisa untuk dipakai. Contohnya orang tidur, contohnya orang pingsan, contohnya orang yang sedang kehilangan akal. Dalam bahasa lain majnun. Orang ghafil itu tidak bisa taklif. Sehingga orang ghafil melakukan apapun, mereka tidak punya beban hukum. Yang kedua, mulja. Mulja ini orang dalam situasi yang terpaksa tidak punya pilihan. Yang sering dicontohkan adalah ada orang jatuh dari atas gedung, sehingga dia berpotensi melukai atau menimpa orang lain, membuat orang lain tersebut bahkan sampai meninggal, minimal terluka. Itu namanya mulja. Akalnya masih ada, tapi tidak punya pilihan. Itu namanya mulja. Orang ghafil dan orang mulja imtina'ut taklif, tidak bisa ditaklif. Apapun yang mereka lakukan, beban hukumnya tidak ada. Sehingga ada orang yang tidur berjalan, kemudian melukai orang, tidur berjalan, mengambil makanan orang, kemudian dia konsumsi, tidak bisa terkena hukum. Demikian juga mulja. Ada orang dari atas, akalnya masih ada, tapi dia nggak punya pilihan lain. Tiba-tiba dia jatuh dari atas, mengenai seseorang di bawahnya. Orang di bawahnya yang terkena dia, mati, meninggal. Beban hukumnya terangkat dari dia. Itu namanya imtina'ut taklif. Perhatikan, ternyata wakaza al-mukroh ala sofi. Orang yang mukroh ini beda hukumnya. Menurut qaul sofi, imtina'ut taklif. Berarti menurut qaul yang tidak sofi, dia kena taklif.
Apa bedanya mukroh dengan mulja? Orang mukroh ini dia sebenarnya masih bisa melakukan hal lain. Akan tetapi di bawah intimidasi dia harus mengambil sikap untuk melakukan hal yang berbeda. Saya contohkan, saya dipaksa oleh Dinda Ismail. Dinda Ismail punya kuasa atas saya. Reza, kau harus bunuh si Fulan. Kalau si Fulan tidak kau bunuh, maka engkau aku bunuh, kata Dinda Ismail. Itu namanya saya mukroh. Menurut kaul sahih, orang mukroh dalam kondisi yang seperti saya alami, itu ada mutaklif. Sehingga kalau saya membunuh Fulan, maka perhatikan di depannya itu. Walau alal qotli, sekalipun untuk membunuh. Wa ismul qotli isarihi nafsahu. Kalau saya membunuh Fulan, karena saya diancam oleh Dinda Ismail dalam contoh tadi, kalau saya nggak bunuh Fulan, maka saya akan dibunuh sama Dinda Ismail. Sehingga saya lebih memilih membunuh Fulan. Dosanya saya bukan dosa membunuh, tapi dosanya isarihi nafsahu. Karena saya lebih memprioritaskan hidup saya mengorbankan hidupnya Fulan. Dosanya bukan karena saya membunuh, tapi saya memprioritaskan diri saya di atas orang lain. Jadi dosanya bukan dosa membunuh. Itu menurut kaul sahih. Karena kalau saya tak membunuh Fulan, oleh Dinda Ismail, saya dibunuh. Itu namanya mukroh. Nah, sekarang masih berkaitan dengan mahkum alaih. Ini rumit. Pembahasan selanjutnya rumit. Perhatikan. Wa yata'alaku al-amru bil ma'dumi ta'alukon maknawiyan khilafan lil mu'tazilah. Ini rumit. Perhatikan. Wa yata'alaku al-amru. Perintahnya Allah berhubungan dengan makdum, berhubungan dengan mahkum alaih yang masih belum ada, ta'alukon maknawiyan secara ikatan maknawi. Ingat nggak khitab itu apa? Hukum itu apa? Hukum itu khitabullah fil azal. Allah sudah menentukan sholat wajib. Itu kapan? Kan sejak zaman azal. Karena apapun tentang Allah itu azal. Masalahnya, Allah memerintahkan sholat kepada si Fulan. Siapa Fulan itu? Fulan itu cucu saya. Dia belum lahir. Lahirnya nanti tahun 2035. Berarti kan dia makdum Fulan ini. Allah ketika mengatakan aqimu sholat, cucu saya yang namanya Fulan, yang lahirnya tahun 2035, dia terkena khitabnya Allah atau tidak? Kena dong. Kenapa? Karena dia mukalah. Persoalannya sampai hari ini cucu saya yang bernama Fulan itu makdum. Masih belum ada. Lahirnya kapan? Lahirnya nanti tahun 2035. Itu pun belum balik. Dia nunggu balik itu tahun 2050-an kalau tidak salah. Betul kan? Baliknya tahun 2050. Nah sekarang bagaimana kaitan antara hukum, yaitu khitabnya Allah, dengan sesuatu yang belum wujud, yaitu makdum. Cucu saya yang baru lahir tahun 2035, yang baru balik tahun 2050, itu sifatnya ta'alukon maknawiyan. Ikatan yang sifatnya maknawi. Khilafan lil mu'tazilah. Mu'tazilah nggak mau mengatakan itu. Kenapa? Karena bagi Mu'tazilah, khitabnya Allah itu sifatnya bukan azali, bukan qadim, tapi perkataan dan kalamnya Allah menurut Mu'tazilah adalah khalqun min khalqillah. Makanya hadis kan? Baru kan? Nah, paham enggak ini? Jadi ini persoalan yang sulit dipahami kecuali bagi kita yang sudah mengetahui beluk-beluk ilmu kalam. Inilah yang kita katakan bahwa belajar usul fikih tidak jauh-jauh dari pembahasan kalam. Saya ulangi sekali lagi. Kaitan perintah Allah tentu saja, dengan sesuatu yang belum wujud,
Saya contohkan seperti cucu saya yang belum lahir tadi, itu sifatnya adalah ta'alukon maknawian, ikatan maknawi saja. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan pendapat Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah itu mengatakan bahwa perintah Allah itu tiba, ya nanti sifatnya tanjizi. Harus ketemu orang yang sudah memenuhi syarat baliknya, begitu. Kalau dia belum balik, belum ada, perintah Allah itu belum ada. Perintah Allah baru ada bagi mereka yang sudah memenuhi syarat balik dan seterusnya. Baik. Itu berkaitan dengan mahkum alaih. Sekarang kita akan berpindah kepada mahkum bih. Mahkum bih. Mari kita baca. Fa ini tabo al-khitobu. Kalau khitab Allah itu menetapkan, khitab ini khitab Allah yang tadi berarti hukum. Menetapkan apa? Menetapkan al-fi'la iktido'an jaziman, menetapkan akan suatu perbuatan dengan penetapan yang jazim, penetapan yang pasti, maka jadinya ijab. Khitabnya Allah menjadi ijab, mewajibkan. Hukumnya menjadi wajib. Contohnya perintah Allah aqimus sholah. Aqimus sholah itu khitabnya Allah. Apa makna aqimus sholah? Iktado al-fi'la. Menginginkan terjadinya sebuah perbuatan yaitu sholat. Iktidoan jaziman yang pasti nggak bisa ditolak. Harus terlaksana. Apa itu sholat? Maka aqimus sholah itu namanya ijab, mewajibkan. Au ghairu jazimin, atau tidak secara pasti, tuntutan yang sifatnya lebih fleksibel, tidak mengharuskan. Contohnya perintah sholat rawatib, perintah sholat tarawih, itu tidak jazim sehingga sifatnya nadbun, bahasa kita sunnah. Awitar jaziman, atau khitabnya Allah menghendaki untuk meninggalkan yang jazim. Apa jadinya? Tahrim, itu mengharamkan. Contohnya wala taqtulun nafsallati haramallah. Jangan membunuh sesuatu yang diharamkan Allah. Jelas harus ditinggalkan membunuh, itu namanya tahrim. Au ghairu jazimin binahyin mahsusin, atau tidak memastikan untuk meninggalkan, tapi nahinya itu khusus. Contohnya, larangan memakai sandal tanpa pasangan. Sandal dua, kita pakai satu. Itu kan sama Rasulullah dilarang. Atau minum berdiri, itu Rasulullah juga melarang. Tapi nahyunnya tidak jazim. Maka jadinya apa? Jadinya adalah makruh, jadinya makruh. Itu kalau nahinya itu pakai nahi yang khusus, itu makruh. Tapi kalau nahinya itu tidak memakai nahi yang khusus, bi ghairi maksusin, itu namanya khilaful aula. Maksudnya min ghairi maksusin itu ada larangan dari Allah, ada larangan dari Rasulullah, tetapi larangannya tidak memastikan, tidak jazim, itu nanti kebalikannya akan menjadi sesuatu yang sifatnya khilaful aula. Saya contohkan. Rasulullah itu menyuruh kita kalau masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid. Itu berarti sholat tahiyatul masjidnya adalah sunnah. Meninggalkan sholat tahiyatul masjid khilaful aula. Jadi bukan makruh, tapi masih khilaful aula. Gitu. Contoh lagi, perintah Rasulullah setelah sholat zuhur melaksanakan sholat rawatib. Itu perintah, tapi perintahnya tidak jazim.
Kebalikan daripada perintah itu adalah nahyun ghairu mahsus, larangan tapi tidak terucap langsung oleh Rasulullah. Itu namanya khilaful aula. Jadi meninggalkan sholat rawatib itu tidak makruh, tapi khilaful aula. Kenapa? Karena larangannya tidak bersifat khusus. Mudah kan? Yang terakhir, awit tahyir faibahatun, atau sesuatu diperbolehkan memilih melakukan dan meninggalkan, maka namanya ibahah. Dengan demikian Jam'ul Jawame' mengenalkan kita hukum taklifi, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada khilaful aula, dan ada ibahah. 6. Ada 6 hukum taklifi. Kalau mau PR, coba antum cari makruh tanzih di mana, makruh tahrim di mana. Nah, carilah itu ya. Makruh tahrim di mana, makruh tanzih di mana, bedanya dengan khilaful aula sama. Baik. Kemudian selanjutnya, wa in waroda sababan wa syarton wa mani'an wa sohikan wa fasidan fawatun. Kalau khitabnya Allah, itu dia menjelaskan apapun bisa menjadi sebab, bisa menjadi syarat, bisa menjadi mani, sesuatu itu sah, sesuatu itu fasid. 5. Itu namanya wat'i. Jadi hukum, ada hukum wat'i. Dengan demikian, hukum itu alias mahkum bih, khitab Allah yang berkaitan dengan mukallaf, nanti akan jadinya mahkum bih. Mahkum bih itu alias hukum ada 2 macam. 1 hukum taklifi, 2 hukum wat'i. Hukum taklifi ada 6, yaitu wajib, haram, sunnah atau nadab, makruh, khilaful aula, dan ibahah. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hukum taklifi 6. Wajib, sunnah, haram, makruh, khilaful aula, ibahah. Itu taklifi. Kemudian ada hukum wat'i. Hukum wat'i itu apa? Oleh syari, oleh hakim, sesuatu dijadikan sebagai sabab, syarat, mani, sohi, fasid. Inilah hukum wat'i. Ada 5. Ada sabab, ada syarat, ada mani, ada sohi, ada fasid. Ada 5 hukum wat'i. Ada 6 hukum taklifi. Hukum wat'i 5, hukum taklifi 6. Oleh karenanya dikatakan oleh Jam'ul Jawame' waqad urifat hududuha. Definisinya akan segera diketahui apa itu syarat, apa itu mani, apa itu sabab, apa itu sohih dan fasid. Nanti akan dijelaskan sebentar lagi. Nah, sekarang kita kembali dulu kepada hukum taklifi. Hukum taklifi tadi ada 6. Sudah berapa menit ini, Bila Ismail? Kok kelihatannya saya agak ngebut dari ini. Ya. Dalam hukum taklifi, Ibnu Subki mengatakan wal fardu wal wajibu mutarodifani. Wajib dan fardu itu mutarodifani. 2 lafaz yang berbeda, maknanya sama. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, wajib dan fardu berbeda. Saya ulangi, wal fardu wal wajibu mutarodifani.
Fardu dan wajib dua-duanya sama maknanya, beda lafadznya. Wajib ya fardu, fardu ya wajib. Tidak beda, sama. Menurut Abu Hanifah beda. Menurut Abu Hanifah, fardu adalah sesuatu yang berdasarkan dalil qot'i, itu namanya fardu. Kalau menurut Abu Hanifah, wajib yang ditetapkan oleh dalil qot'i, saya ulangi. Fardu itu kewajiban yang ditetapkan oleh dalil qot'i, istilahnya fardu. Wajib, kewajiban yang ditetapkan oleh dalil zonni, itu namanya wajib. Menurut Abu Hanifah, wajib dan fardu berbeda. Contohnya fardu, sholat 5 waktu. Itu fardu, karena dalilnya Al-Quran qot'i. Contohnya yang wajib, berdasarkan dalil zonni. Hadis ahad, diwajibkan oleh qiyas, itu namanya wajib. Contohnya, zakat fitrah. Itu wajib, tidak fardu. Contohnya, sholat witir. Itu wajib, tidak fardu. Makanya orang yang mengingkari adanya zakat fitrah itu tidak kafir. Karena zakat fitrah dalilnya adalah hadis ahad. Orang meninggalkan sholat witir tidak kafir. Kenapa? Karena sholat witir adalah suatu lelaku yang ditetapkan oleh hadis ahad. Tapi sholat witir itu menurut Abu Hanifah wajib. Kalau nggak sholat witir, dosa. Tapi kalau kita mengingkari kewajiban sholat witir, tidak kafir. Tapi kalau mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, kafir. Nah itu, nah. Sedikit lagi. Wahwa lafdiyun. Ini perbedaan yang sifatnya lafdi. Hanya retorika belaka. Selanjutnya, wal mandubu wal mustahabu wa tatawu wa sunatu mutarodifah. Istilah mandub, mustahab, tatawu, sunnah itu juga sama. Istilah yang banyak ini artinya sama, artinya tidak beda. Mandub itu ya mustahab, mustahab itu ya tatawu, tatawu itu ya sunnah, sunnah itu ya mustahab dan seterusnya. Jadi nggak ada bedanya. Khilafan li ba'dhi ashabina. Berbeda dengan sebagian daripada ashab kita, yaitu Qadhi Husain. Qadhi Husain beliau mengatakan sunnah adalah mawadhoba Rasul. Sesuatu yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi itu namanya sunnah. Sesuatu yang jarang-jarang dilakukan Nabi namanya mustahab. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi kebaikan dan kita lakukan itu namanya tatawu. Contohnya kita baca zikir astagfirullahaladzim 50.000 kali. Baca sholawat Jibril kalau hari Jumat kita baca, kita wiridkan 20.000 kali. Itu tidak pernah dilakukan Nabi, tapi itu kebaikan. Yang kita ciptakan sendiri itu namanya tatawu. Tetapi ini hanyalah pendapat daripada Qadhi Husain. Qadhi Husain itu gurunya Al-Baghawi. Kalau kurang kenal lagi, kalau kita belajar kitab Al-Muhadzab, itu ya asalnya dari Qadhi Husain. Berdasarkan taklikonya Qadhi Husain atas mukhtasarnya Muzani. Baik. Wahualah diun. Ini juga retorika belaka. Baik. Wala yajibu bisyuru'i khilafan li Abi Hanifah. Wala yajibu. Sunnah tidak akan menjadi wajib disuruhi sekalipun kita melakukan. Khilafan li Abi Hanifah. Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sesuatu yang sunnah tidak akan pernah menjadi wajib. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, sesuatu yang sunnah ketika sudah dilakukan, maka otomatis menjadi wajib. Dalilnya Imam Abu Hanifah apa? Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amal kalian. Dalilnya Imam Syafi'i apa? Nabi saja beberapa kali
Beliau mencari makan pagi hari, ternyata tidak ada makanan. Kemudian beliau mengatakan apa? Aku akan puasa. Kemudian beliau melanjutkan, barang siapa ingin puasa lanjutkan, barang siapa tak ingin puasa nggak usah dilanjutkan, nggak apa-apa, iftar. Ini menunjukkan sesuatu yang sunnah ketika dilakukan tidak kemudian menjadi wajib. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, sesuatu yang sunnah ketika dilakukan maka akan menjadi wajib, tidak boleh dibatalkan. Nah, terakhir, wa wujubu itmamil haj li anana flau kafardhi niatan wa kafarotan wa ghairahuma. Sekarang haji antara Abu Hanifah dan Syafi'i sepakat. Sekalipun hajinya sunnah, itu ketika orang sudah melakukan haji, wajib diselesaikan, tak boleh diputus di tengah hajinya. Artinya apa? Haji walaupun sunnah, kita sudah pernah haji, kemudian kita haji lagi, itu kan hajinya sunnah loh. Tengah-tengah kita melakukan haji, itu nggak bisa kita putus. Walaupun hajinya sunnah, ketika dilakukan, otomatis hajinya akan menjadi wajib. Kenapa? Li'anna naflahu kafardihi. Haji itu antara sunnah dan fardunya sama. Rukunnya sama, kafarohnya sama, niatnya sama. Sehingga haji sekalipun sunnah, ketika dilakukan tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau sunnah-sunnah selain haji, menurut Imam Syafi'i, kita boleh membatalkan, tidak harus menyelesaikan. Karena sesuatu selama dia dinamakan sunnah, maka seterusnya sunnah. Menurut Imam Abu Hanifah, sunnah akan menjadi wajib ketika dilakukan. Baik, itulah materi pertemuan kita pada sore hari ini. Saya beri kesempatan, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Agak ngebut ya. Kalau kemarin saya ulang-ulang, ini sengaja karena nanti ada rekamannya, silahkan diulang sendiri. Dan untuk kita memahami secara luas usul fikih itu tidak cukup hanya baca satu kitab. Harus ada kitab lain sebagai perbandingan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Ada waktu sekitar sampai 10 menit ke depan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Cukup? Sudah cukup? Tidak, udah berapa menit? Tidak, Ismail, udah berapa menit? Sudah 47 menit, Kiai. Oh, 47 menit. Baik, saya pikir cukup ya. Demikian saja pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin insya Allah Selasa depan kita bertemu lagi, setelah itu libur lah ya, menjelang hari raya, dan nanti akan kita lanjutkan setelah hari raya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang khilafnya saya mohon maaf. Ala minkum, mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan apa yang menjadi maksud baik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.